Mimpi dan penglihatan 29 Januari 2022. 1. Sekte. Kedua, persembahan Kain dan Habel. Ketiga, hablur api dan butiran emas. Keempat, mata-mata dan anak panah. Kelima, lautan Pasifik dan perjanjian tanah. Keenam, Bill Gates dan belalang. Dan yang ketujuh, patung emas 666. Sekte. Di dalam sebuah mimpi, salah satu tim ada seorang perempuan yang berbaju hitam dengan lipstik biru gelap dan kukunya diberi warna hitam. Dia menggunakan kain hitam di kepalanya seperti seorang gipsi. Dia membawa nampan dan ditutup dengan kain dan berjalan masuk ke sebuah gedung, lalu menuju sebuah kamar. Pada saat pintunya terbuka, ada laki-laki yang berpakaian seperti seorang pastor sedang duduk. Tapi di jubah putihnya, lambang salibnya terbalik. Di topinya juga lambang salibnya terbalik, dan dia memegang sebuah trisula. Di tembok kamarnya ada seperti tulisan Ibrani, tapi dari tulang-tulang manusia. Lalu ada tengkorak kepala manusia, dan di atasnya ada salib yang terbalik dan ada lambang mata satu. Di sebelah orang yang memakai seperti jubah pastor, ada seseorang laki-laki yang menggunakan kain di kepala sama seperti perempuan yang baru masuk. Perempuan ini memberikan nampan kepada orang yang berjubah pastor ini sambil mengatakan, "Semua nama mereka sudah ada di sini, Guru." Dan di sisi orang yang disebut guru yang berjubah pastor dengan salib terbalik, ada kemenyan yang dibakar-bakar. Ketika terbangun, tim yang bermimpi ini langsung berdoa, dan Tuhan memberikan sebuah firman Galatia 4 ayat 17-18. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Setelah itu, ketika tim berkumpul dan menyembah, salah satu tim mendengar suara sekte, sekte, sekte. Lalu tampak dalam penglihatan ada manusia yang menyerupai robot-robot dan bertanduk, tapi dua rupa hitam dan putih. Tuhan memperlihatkan kembali manusia yang menyerupai robot-robot, tapi kali ini ada banyak jumlahnya. Mereka mendekati rumah-rumah ibadah dan persekutuan-persekutuan dan seperti mau masuk. Persembahan Kain dan Habel. Saat terus berdoa dan menyembah, Tuhan memberikan Mazmur 134. Lalu Tuhan memperlihatkan penyembahan yang kita naikkan menghalau pekerjaan dan kekuatan-kekuatan musuh. Mazmur 134, nyanyian ziarah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Setelah itu, tampak sorga terbuka dan Tuhan memperlihatkan ada dua pemandangan. Di satu sisi ada penyembahan yang mengeluarkan asap dan langsung membumbung lurus ke arah sorga. Dan yang satu asapnya berbelok-belok seperti berhembus angin. Tuhan taruhkan di hati, hal ini seperti persembahan Kain dan Habel, Kejadian 4, di mana persembahan Habel dikenan Tuhan, namun persembahan Kain tidak. Hablur api dan butiran emas. Pada saat terus menyembah, tampak ada malaikat-malaikat Tuhan ikut menyembah, mengangkat tangan dan ada yang menari-nari sambil memegang rebana. Tiba-tiba tampak seperti pancuran api dari arah langit ke bawah, tapi bukan air yang turun, namun seperti ada butiran arang yang terbakar. Lalu terdengar suara hablur api yang turun dari sorga.
dan itu mengarah ke sebuah tiang berwarna hitam yang tiba-tiba muncul di atas tanah, dan tiang itu habis terbakar. Lalu hablur api itu terus membakar, dan seperti bumi itu dipenuhi api. Dan di sekeliling lautan api itu ada malaikat-malaikat dan orang-orang yang menyembah. Dan Tuhan mengatakan, tiang hitam yang terbakar itu adalah pengajaran-pengajaran palsu. Setelah itu tampak Tuhan datang menunjukkan tangannya, dan ada tulisan, "Akulah Alfa dan Omega." Saat terus menyembah, Tuhan memperlihatkan kembali tangannya terbuka, tapi di dalam tangannya berisi butiran-butiran emas sebesar bola pingpong, dan dia mempersilahkan setiap kita mengambilnya. Lalu Tuhan memberikan Zakaria 4. Zakaria 4 ayat 1-14. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, "Apa yang engkau lihat?" Jawabku, "Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tampak minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu, dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku dengan malaikat yang berbicara dengan aku itu, "Apakah arti semuanya ini, Tuanku?" Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu. Katanya kepadaku, "Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini?" Jawabku, "Tidak, Tuanku." Maka berbicaralah ia katanya, "Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, 'Bagus, bagus sekali batu itu.' Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, 'Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina dari peristiwa-peristiwa kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi.' Lalu berbicaralah aku kepadanya, 'Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini?' Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, 'Apakah arti kedua dahan pohon zaitun dan di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu?' Ia menjawab aku, 'Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini?' Jawabku, 'Tidak, Tuanku.' Lalu ia berkata, 'Inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi.' Mata-mata dan anak panah. Pada saat menyembah di sesi kedua, Tuhan memperlihatkan ada dinding papan yang ada celahnya. Dan dari celah yang kecil itu ada banyak mata yang mengintip dan memata-matai. Lalu Tuhan memberikan tabung panah dan berisi anak-anak panah untuk dilepaskan bagi mata-mata yang mengintai. Lalu Tuhan memberikan Yesaya 45. Sebab beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya,
bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Dan seterusnya. Lautan Pasifik dan perjanjian tanah. Setelah itu tampak ombak yang bergulung-gulung, gelombang raksasa, dan ada tulisan lautan lepas, lautan Pasifik. Lalu muncul gurita raksasa. Matanya merah dan kaki-kakinya menjulur mengarah ke daratan. Lalu ketika berdoa memeranginya, gurita ini menghilang. Tapi muncul ada ular yang berkepala 7 muncul dari lautan. Kepala ular ini berubah-ubah jenis. Awalnya seperti ular sanca, lalu seperti ular kobra, lalu berubah seperti ular naga yang mau menyemburkan api. Lalu tim memperkatakan Yesaya 27 ayat 1. Tuhan menaruhkan di hati tim yang lain, 7 kepala ular ini adalah petinggi-petinggi luar negeri yang mau bertemu pejabat bangsa kita. Pada saat pernyataan di atas disebutkan, tim yang lain menerima penglihatan Pulau Bali. Namun ada pernyataan harus berdoa bagi keseluruhan Indonesia. Setelah itu tampak ada 8 orang, mereka duduk di meja oval, tapi bagian tengah meja oval ini bolong atau seperti donat. Di depan 8 orang ini ada seperti surat perjanjian. Mereka bertukar kertas dan menandatangani kertas itu. Salah satu di antaranya ada pejabat Indonesia dengan inisial PJW, namun lainnya tidak dikenali. Setelah itu tampak dari tengah-tengah meja oval yang bolong itu muncul tangan dari dalam tanah dengan sedang mengepal. Ketika bertanya kepada Tuhan, ada suara perjanjian tanah. Lalu tampak penglihatan seperti di layar peta Indonesia. Lalu ada banyak buaya-buaya raksasa. Namun buaya yang kepalanya muncul di permukaan laut ada 8 dan dalam posisi ingin mencaplok Indonesia. Bill Gates dan belalang. Setelah itu tampak Bill Gates dan di pundaknya ada seperti belalang yang bagian kakinya berduri-duri. Ketika berdoa bagi hal ini, muncul dalam penglihatan ada bangunan-bangunan pabrik seperti di sebuah kawasan industri. Yang ditaruhkan adalah ini ada hubungannya dengan launching chip yang Tuhan perlihatkan di video beberapa minggu sebelumnya, di mana Bill Gates berkomunikasi dengan MNLP. Lalu Tuhan memberikan firman 1 Korintus 3 ayat 10-11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Lalu tim yang lain menerima firman Yeskiel 11. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antara mereka kulihat Yazanya bin Azur dan Pelaca bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini, yang mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu bernubuatlah melawan mereka, bernubuatlah hai anak manusia.
Maka roh Tuhan meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah, beginilah firman Tuhan. Kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak, dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya dan kota inilah periuk. Tetapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Kamu akan berbahan kepada pedang, dan di tanah Israel aku akan menghukum kamu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu, ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Di tanah Israel ini aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, bahwa kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Maka sedang aku bernubuat, matilah Pelaca bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Kemudian datanglah firman kepadaku, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu, dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik, dan seterusnya. Lalu tim bermazmur dan membawa bangsa Indonesia di depan Tuhan mengenai pernyataan ini. Patung emas 666. Lalu tampak patung emas namun berbentuk seperti Shaun the Sheep dan bertanduk. Di bagian badannya ada tulisan 666. Ketika bertanya kepada Tuhan, yang ditaruhkan di hati adalah ini merupakan penggenapan firman Tuhan dan antikristus segera berkuasa. Inilah waktu-waktu yang terakhir. Dan yang perlu kita doakan adalah supaya keselamatan terjadi atas jiwa-jiwa, terjadi atas bangsa-bangsa sebelum semua yang dinyatakan dalam firman Tuhan digenapi.